dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita menaikkan pujian kita bahwa ada sesuatu, ada kelepasan, ada kesembuhan terjadi di tengah-tengah setiap kita pada saat kita memuji Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kelepasan terjadi di tengah-tengah setiap kami. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan dan Raja kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Mari kita semua. Mari semua nyanyi haleluya, nyanyi dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari kita menaikkan pujian kita. Mari sama-sama serukan. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas kita. Sorakan haleluya, haleluya, pujimu. Katakan aku bebas, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Katakan haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Semua sorakan. Mari lebih lagi katakan. Mari bersuka cita hari ini Bapak Saudara. Sorakan. Mari kita semua. Mari semua nyanyi haleluya. Mari kita menari, kita melompat buat Tuhan kita. Untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Sorakan haleluya, haleluya, ku memujimu. Haleluya, sorakan aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sorakan haleluya, haleluya, ku memujimu. Deklarasikan kita bebas, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Amin Bapak Saudara. Kita membebaskan roh kita memuji Tuhan, amin. Ini waktu yang terbaik kita boleh menari, melompat, memuji nama Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita, amin. Hari ini kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas. Mari katakan sekali lagi, mari kita semua. Mari semua nyanyi haleluya, amin. Nari dan
Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah Jawa
Kuasa-Mu sedang melawat kami. Kesembuhan sedang terjadi. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami karena kami tidak mampu, kami terbatas, tapi Tuhan turun tangan untuk memberkati kami, menyembuhkan dari sakit kami, bahkan memulihkan berkat-berkat atas keluarga kami, membuka pintu-pintu terobosan bagi keluarga kami. Diberkatilah setiap kami yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau berbicara, bagian kami mendengarkan dan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk tim pelayan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya gereja kita itu punya masa depan. Amin. Kemarin minggu lalu saya melihat bagaimana banyak anak-anak yang rindu juga ikut SIL, Sekolah Injil Liburan, walaupun kita sangat terbatas tempatnya karena kita belum bisa ke ruang yang terbuka, tapi saya lihat begitu antusias. Yang kedua juga retreat daripada anak remaja kemarin. Wah, saya sama Ibu Gembala hadir di sana walaupun saya tidak bawa sesi. Tapi lawatan Tuhan luar biasa. Mereka banyak mengalami kuasa Tuhan. Dan saya percaya pada bulan Agustus ini bagi para mahasiswa atau yang selevel mereka, mungkin yang sudah bekerja tapi masih usia mahasiswa, saudara daftar, saya percaya kuasa Tuhan juga bekerja. Ya, untuk para pemimpin atau leader, saya mengajak kita untuk boleh mendaftar. Kita akan retreat di Solo dengan biaya yang cukup lumayan, ya, tapi tidak disubsidi gereja, yaitu kalau tidak salah Rp800.000. Sudah dapat tempat, dapat makan. Kemarin panitia tanya, boleh nggak Pak kalau jemaat ikut? Silahkan ikut. Nanti ketua panitianya Ibu Ria, ya kita targetkan 40 orang saja, karena kita akan menggunakan satu bis. Ya, bisnya juga kita minta yang baik, ada toiletnya, ada full AC. Jadi Bapak Ibu, tapi sebelum berangkat tetap antigen. Ya, karena ternyata virusnya masih ada ya. Buktinya jemaat kita masih ada yang kena COVID. Bapak Ibu, hari ini saya ingin memulai firman Tuhan dengan semua yang Bapak Ibu lakukan buat Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Anak-anak yang ada di sini, Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa masa depan mereka diberkati. Sebab kenapa? Saya punya bukti? Kita coba lihat Roma 16 ayat 13. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bukti ini, supaya ketika Bapak Ibu ada godaan untuk tidak melayani Tuhan, baca ayat ini baik-baik. Ya, kita baca sama-sama ya, sudah disediakan oleh multimedia. Mari baca sama-sama, 1, 2, ya. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rasul Paulus bilang salam kepada Rufus. Pertanyaannya, Rufus ini siapa? Kita buka Markus pasal 16. Markus berapa tadi pagi itu? 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21 juga kita akan dibantu oleh multimedia. Siapa ini Rufus? Kita perhatikan 1, 2, ya. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Perhatikan, siapa Rufus itu? Kalau menurut Markus pasal 15 ayat 21, dia adalah anak Simon orang Kirene yang dipaksa pikul salib. Jadi Simon ini bukan merencanakan membantu Yesus memikul salib, tapi dipaksa. Roma 16 ayat 13 membuktikan bahwa terpaksa saja melayani Tuhan, toh anak-anaknya diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, kata terpaksa mungkin dilema buat Bapak Ibu. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Salam kepada Rufus, kata Paulus.
Salam juga kepada ibunya yang adalah ibuku. Siapa itu Rufus? Adalah anak Simon orang Kirene. Siapa itu Simon orang Kirene? Adalah orang yang dipaksa memikul salib. Ingatkan peristiwa Paskah itu? Dipaksa memikul salib, tapi toh anaknya dicatat di dalam Alkitab dengan catatan emas. Artinya apa? Terpaksa pun Anda melayani Tuhan Yesus, toh Tuhan perhitungkan. Apalagi melayani dengan sukacita, sukarela, ya. Jadi dipaksa. Jadi ada orang bilang, kita nggak boleh dipaksa-paksa melayani Tuhan. Memang harus dipaksa melayani Tuhan. Karena bukan tabiat kita melayani Tuhan. Tabiat kita itu adalah melayani diri sendiri. Melayani keluarga kita. Makanya orang bilang, jangan memperhatikan orang lain dulu. Perhatikan dulu keluarga. Itulah tabiatnya. Tapi toh di sini Tuhan katakan, sekalipun Simon itu dipaksa, toh anaknya dan istrinya jadi catatan penting dalam pelayanan Rasul Paulus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan judul renungan hari ini, hubunganmu dengan Tuhan baik, maka generasimu diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, hubunganmu dengan Tuhan itu baik, maka generasimu diberkati Tuhan. Amin. Kalimat ini cerna baik-baik. Hubunganku dengan Tuhan itu baik, maka generasiku diberkati Tuhan. Kalau orang tua mengasihi anak-anaknya, ya. Bapak Ibu lihat, kalau orang tua mengasihi anak-anaknya, poin pertama, engkau harus mengasihi Tuhan. Kalau orang tua tidak mengasihi Tuhan, sebenarnya engkau sedang membuka pintu untuk anak-anakmu hancur-hancuran. Jadi kalau ada orang tua tidak takut akan Tuhan, anaknya hancur-hancuran, impas itu. Itu seri. Sebab kenapa? Hubungan kita harus baik. Maka saudara perhatikan bagaimana Timotius dipakai oleh Tuhan, itu dimulai dari orang tuanya, neneknya. Jadi kalau kita punya generasi takut akan Tuhan di atas, itu akan memberkati anak-anak. Nah saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama, kita harus declare anak-anak GKRI Miracle Harvest adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Maka dimulai dari kita orang tua. Sama saya bilang sama hamba Tuhan, kalau ingin jemaat diberkati Tuhan, harus hamba-hamba Tuhan mengasihi Tuhan. Harus serius dengan Tuhan. Kalau kita udah serius dengan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan berkat buat jemaat. Dan demikian juga selanjutnya. Bapak Ibu, pada zaman Nuh dikatakan oleh Alkitab, moral seluruh dunia itu sedang rusak-rusaknya. Orang hidup menurut kesenangannya sendiri, tidak ada yang mencari Tuhan. Tetapi dalam Kejadian pasal 6 sampai ayat 3 sampai 8 dikatakan, tetapi Tuhan menemukan Nuh adalah seorang yang menyenangkan Tuhan. Di zaman Nuh tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada yang menyenangkan Tuhan. Bahkan dikatakan seluruh orang di dunia. Jadi bukan cuma di kampungnya Nuh. Tetapi Tuhan justru menemukan ada seorang yang bernama Nuh. Jadi bukan keluarga Nuh, seorang yang bernama Nuh. Nah Bapak Ibu perhatikan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar, maka Tuhan berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Perhatikan kalimat tetapi, saya kasih garis bawahi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan menyesal atas semua ciptaannya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ini menjadi perenungan buat kita, kenapa sih Tuhan sudah menyesal menciptakan seluruh manusia, tetapi Nuh berbeda. Ada orang bilang wajar-wajar saja Pak, lingkungan saya itu pada nggak kenal Tuhan. Wajar-wajar saja Pak, lingkungan saya pada tipu menipu. Wajar-wajar Pak, di sekitar saya itu orang jujur itu malah miskin. Nah, apakah kita harus pasrah dengan keadaan dunia ini? Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi kata tetapi itu adalah bukti pengecualian di tengah-tengah generasi yang rusak, generasi yang tidak menghormati Tuhan. Di tengah-tengah generasi bangsa ini tidak beribadah. Lalu dikatakan Nuh itu adalah seorang yang benar.
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Lalu kemudian dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan kehidupan Nuh ini. Poin pertama adalah membangun hubungan, berarti menjaga kehidupan yang benar dan tak bercela. Mengapa Nuh menjadi orang yang istimewa, pengecualian bagi Tuhan? Karena Nuh dikatakan hidup benar dan tidak bercela. Tadi pagi saya katakan sering sekali kita tertipu dengan istilah positif. Positif thinking aja. Misalkan begini, orang itu bikin kesalahan. Lalu kita bilang, udah Pak, positif thinking aja. Lalu dia bikin lagi kesalahan yang berikutnya. Lalu kita dicokokin lagi kata-kata positif thinking aja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah ajaran humanisme. Tuhan mengingatkan kita harus the right thinking, berpikir secara benar. Yang benar-benar, yang salah adalah salah. Kalau ada anak berkata, Pak, kita ke kiri, itu salah, kasih tahu sama dia. Jangan kita bilang positive thinking aja Pak, maksud dia kanan. Siapa tahu itu maksud dia? Saya enggak tahu. Jadi ketika si anak berkata itu kiri, katakan salah nak, itu kanan. Nah sering sekali orang Kristen juga dilanda pemikiran seperti ini. Positive thinking aja Pak, Bapak jangan tegas-tegas begitu, nanti orang nggak berani. Itu sebabnya ajaran humanisme ini sering sekali bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Orang ini dikatakan berpikir benar, hidupnya benar, bukan positive thinking, bukan. Kalau positive thinking dia akan memaklumi kejadian demi kejadian atau peristiwa demi peristiwa, orang tidak beribadah, orang tidak menghormati Tuhan. Tetapi dia benar, versi siapa dia benar? Versinya Tuhan. Berapa banyak kita membuat penilaian, tetapi belum tentu Tuhan mengatakan itu iya. Misalkan begini, nah ayo kita ke gereja. Terus anak bilang, aduh gimana ya, aku lagi gak enak badan nih. Istri bilang, udahlah Pak, positif thinking aja. Besok-besok, nah udah kasih perpuluhan. Anak saya setiap bulan kasih perpuluhan. Minggu ini mamanya tegur anaknya, kamu belum kasih perpuluhan. Saya tidak pernah berurusan, biarkan itu urusan mamanya dengan anak-anaknya. Ketika anak ditegur, langsung saya lihat ditransfer perpuluhannya. Walaupun perpuluhan bulan ini bukan perbulan-bulan lalu. Sebab kalau saya sebagai ayah berkata kepada istri saya, Mah, udah positive thinking aja, mungkin dia ada kebutuhan. Maka dia lama-kelamaan akan terbiasa seperti itu. Sehingga anak saya akan memaklumi, enggak kasih perpuluhan itu enggak apa-apa. Ini yang sering terjadi dalam dunia kekristenan. Enggak apa-apa kita enggak seperti itu. Yang penting kita enggak lakukan itu. Enggak apa-apa kita enggak seperti ini. Yang penting kita enggak lakukan ini. Tuhan mengatakan bahwa mengapa Nuh menjadi pengecualian? Karena dia hidup benar menurut Tuhan. Jadi dia tidak mengkompromikan kegiatan-kegiatan yang membuat Tuhan marah. Dia tidak membiarkan dirinya larut dalam situasi lingkungannya. Tapi dia mengutamakan Tuhan, bahwa hidupku harus sesuai dengan permintaan Tuhan. Itulah hidup benar di mata Tuhan, bukan versi orang lain. Sering sekali keimanan kita hancur lebur karena orang lain. Daripada gak menyenangkan orang lain, gak apa-apa Tuhan terluka. Sekali Tuhan terluka, Tuhan tidak akan pernah membuka pintu berkat atas hidup kita. Saya berdoa, generasi GKRI Miracle Harvest adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Tapi poin pentingnya, mari kita sama-sama sepakat, hidup benar. Yang kedua, tidak bercela. Apa sih tidak bercela? Tidak ada alasan orang lain menuduh kita. Dituduh itu tidak enak Bapak Ibu. Saya juga pernah dituduh orang. Makanya saya bilang, kau berani nuduh saya, buktikan. Tidak bisa kau buktikan, ayo kita lanjut. Dituduh itu tidak enak Bapak Ibu. Tapi dikatakan orang ini tidak ada alasan untuk menuduh dia. Makanya dikatakan tidak bercela. Sementara banyak orang kompromi dalam ibadah-ibadah versi mereka, tetapi Nuh tetap memberikan korban sama Tuhan. Maka di mata Tuhan dia adalah orang yang terkecuali. Poin pentingnya adalah di sini. Apakah kita sebagai jemaat,
kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita katakan kita bergaul karib dengan Tuhan, apakah hidup kita benar dan tidak bercela di mata Tuhan, bukan di mata orang itu, di mata Tuhan. Sekalipun orang lain bilang, wah ini karaktermu begini, Bapak Ibu, namanya style orang itu beda-beda. Tidak bisa kita samakan style saya, stylenya Pak Riki atau stylenya Pak Lazarus ini. Iya. Nggak bisa. Bung Lazarus itu Bapak Ibu teriak pun dia tenang aja. Dia hohom. Iya. Kalau saya nggak bisa Bapak Ibu. Banyak orang bilang kalau ada Pak German, untuk mengetahui Pak German ada atau tidak dari suasananya katanya. Saya kalau udah ada suara saya udah kenceng, tertawanya kencang. Jadi kalau orang nggak datang pun di situ hanya mendengar atmosfernya ada Pak German. Tapi tidak dengan Pak Lazarus ini. Iya. Dia tenang. Kadang-kadang kita bisa ngegosipin dia padahal dia ada di samping kita. Ya. Hati-hati loh kalau gosipin Bung Lazarus ini. Karena apa? Dia tiba-tiba ada di samping kita, kita nggak tahu. Tapi kalau Pak German, 2 km udah jalan Pak German. Udah ketahuan. Bapak Ibu, mari kita cari benar di mata Tuhan, bukan benar menurut manusia. Poin kedua, membangun hubungan berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Membangun hubungan berarti kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, apakah rekeningmu itu dipegang oleh istrimu? Aduh jangan Pak, nanti kalau dipegang sama dia habis. Itu berarti tidak percaya. Ya, tidak percaya. Berapa banyak kita sama Tuhan juga seperti itu. Lihat dompet, Tuhan kalau aku kasih persembahan nanti aku gak ada ongkos pulang. Satu kali anak rohani kami, sekarang dia bergabung sama Pak Ganda. Mungkin Pak Ganda ikut ibadah di Jum. Ada anak gadis di rumah kami waktu kami tinggal di Ambon. Jadi kami ajarkan sama anak gadis ini. Nah, kamu jangan sampai tangan kosong kalau ke gereja. Jadi harus ada uang persembahanmu. Nah satu kali Bapak Ibu, saya nggak usah sebutkan di mana dia. Satu kali uangnya sisa 5.000 rupiah. Lalu di rumah tidak ada teh manis karena nggak ada gula. Lalu keluarga bilang, ini nggak ada air gula. Lalu ditanya siapa yang punya duit? Dan dijawab, saya ada uang tapi 5.000. Lalu maminya bilang, ya sudah kasih mami sudah. Dia bilang, tidak bisa mami, ini nanti Bapak Gembala kalau tahu saya pergi ke gereja tidak kasih persembahan, Bapak Gembala marah. Karena dia tinggal di rumah kami tapi kali itu dia pulang. Lalu maminya bilang, kalau kamu tidak mau kasih uang 5.000 tuh, jangan coba-coba minta air gula lagi dari sekarang. Artinya jangan minta teh manis lagi sejak hari ini. Dia mulai bergumul gimana yang mau kasih, ingat pendetanya di kota Ambon. Akhirnya dia bilang, ya udah mami. Di sisi lain dia ingin hormati Tuhan, di sisi lain dia ingin menghormati orang tuanya. Dia ambil keputusan, ya sudahlah daripada mami gak senang. Oke, nanti saya tidak kasih persembahan. Nanti uang 5.000 saya kasih buat beli gula. Ibadah berjalan Bapak Ibu. Tiba-tiba dalam kekusukannya kantong kolektor datang. Dia lupa janji sama maminya, uang itu diambil dari kantong, lalu dimasukkan ke dalam persembahan. Maminya cubit pahanya dari bawah. Dia bilang, aduh mami minta ampun lupa. Dia bilang ampun lupa. Bapak Ibu tahu, mami itu marah. Jangan sekali-sekali minta air gula lagi, itu terus dibisikin selama ibadah, jangan minta air gula lagi. Begitu selesai ibadah jalan kaki 50 meter kemudian dia menemukan uang 50.000. Dia bilang, mami Tuhan itu baik toh. Beta kasih 5.000, Tuhan kasih 50.000. Mami bilang, Tuhan baik. Saya bilang sama dia, jangan sampai orang ke gereja tadi uang hilang 50.000 tuh. Bapak Ibu, anak ini setia.
Sekarang dia ada di itu di pelayanan kita di Papua. Punya suami, punya anak-anak. Bahkan anaknya juga punya prestasi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara percaya, sering sekali kita diperhadapkan dengan kasus-kasus yang sangat sederhana, tapi sulit untuk diputuskan. Bagaimana saya tetap harus memberikan persembahan sementara di rumah ada kebutuhan. Bapak Ibu 3 hari lalu, Kamis siang, kami meeting, lalu Ibu Ida bilang, Bapak mau makan apa? Saya bilang, saya makan itu aja, di tempat itu, saya nggak sebutkan namanya, di tempat situ. Lalu saya dibeli makanan itu Bapak Ibu. Sorry bukan, kalau nggak Kamis, Jumat ini, Jumat. Lalu saya makan Bapak Ibu. Dari sore hari perut saya melintir sampai kemarin. Jadi makan malam nggak bisa, Jumat. Jumat malam nggak bisa makan, melintir. Sabtu pagi juga nggak bisa makan, mengandung demam. Jadi saya mulai curiga, jangan-jangan saya COVID. Lalu saya bilang sama Ibu Diana, tolong jangan dekat dulu, kayaknya aku ada masalah ini. Anak saya datang mau mandi di guest house kemarin, saya langsung, pakai masker, papamu lagi ada masalah nih. Saya pikir ini saya sakit apa sebenarnya. Lalu saya dari hari Jumat itu saya minum madu hitam, lalu minum beberapa resep. Saya berdoa, Tuhan, kalau COVID aku nggak khotbah dong hari Minggu, nggak bisa gereja nih. Tapi saya deklarasikan, Tuhan aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Ketika bicara sembuh, apakah saya langsung sembuh? Tidak Bapak Ibu. Kemarin siang masih goncang. Karena apa? Nggak bisa, matanya perih panas. Perut juga bunyi nggak bisa diatur iramanya. Memang betul, waktu saya masih zaman pemuda dulu, saya punya masalah yang namanya internis kronis Bapak Ibu. Itu masalah usus halus. Gara-gara makan tertentu, saya nggak sebutkan makanan, nanti kalau saya sebutkan makanan saya itu, Bapak Ibu bilang Pak German ini orang ini ya, bukan. Saya dulu nggak pernah disuntik waktu kecil itu ya, nggak pernah di imunisasi, jadi daya tahannya lemah. Jadi saya sekolah baru disuntik-suntik itu. Nah jadi banyak masalah Bapak Ibu. Setua ini nggak bisa makan cabai kan aneh ya, udah setua ini, umur 56 tahun. Jadi kadang-kadang lucu makan sambal, masalah. Ya namanya sambal itu kan mungkin sudah budaya kita, itu lebih enak daripada saksang kan. Kalau nggak ada sambal, kayaknya saksangnya jadi nggak enak, tetap harus ada sambal. Apa sajalah, naniura juga begitu kan. Jadi masalah Bapak Ibu, saya declare hidup saya dari kemarin siang, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Tapi di sisi lain, jangan-jangan. Tapi saya katakan lagi, saya sembuh, saya sembuh. Tadi malam mau bilang sama Ibu Gembala, kamu pindah kamar ya. Ternyata Ibu Gembala bilang, Pak aku pindah kamar. Kenapa? Kemarin kita olahraga sepeda, jadi masalah di sini, saya takut saya ketendang katanya. Akhirnya pindah kamar. Nah, sudah pindah kamar Bapak Ibu. Tengah malam, demam lagi saya. Waduh, saya bilang gawat ini. Saya bangun, declare lagi, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Jam 4 pagi saya bangun, wah hidup saya sehat. Gak ada jejaknya lagi, perutnya udah gak bunyi-bunyi lagi. Terus saya pergi ke kulkas ambil sesuatu, kalau nggak ada rasanya berarti aku COVID. Enak. Ambil madu, enak. Lalu ambil gula, terasa. Sehat. Bapak Ibu, sering sekali ketika kita sakit, ya kan? Iman kita berkata sembuh, tapi yang lebih cenderung keluar apa? Kalau nggak sembuh. Kalau nggak sembuh. Berapa banyak keluarga-keluarga juga begitu. Pergi bekerja, dapat nggak ya rezeki? Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Bapak Ibu di sini dikatakan orang ini percaya. Tandanya percaya apa? Tuhan bilang hujan akan turun. Dia lihat, loh terang benderang. Dari sudut apapun kayaknya cuaca hujan masih lama ini. Biasanya bulan Berber
ini masih bulan Ruru, Februari gitu. Gak mungkin ini. Tapi Tuhan bilang hujan mau datang. Ya sudah, percaya. Terus bangun perahu di atas gunung, otaknya jalan. Setahu saya bangun perahu di atas gunung apa di dekat pantai? Pantai. Dia nggak mau ngajarin Tuhan, dia nggak bilang gini, Tuhan salah deh kamu Tuhan. Kalau di atas gunung gimana cara bawanya? Perahunya gede amat. Tapi dia percaya Bapak Ibu, dia pergi ke gunung. Dia bikin. Terus yang ketiga Tuhan bilang apa? Perintahkan semua binatang-binatang sesuai jenis kelaminnya masuk ke dalam situ. Emang dia tahu cara memanggil binatang? Kan nggak tahu. Ya, di rumah saya itu ada satu binatang, namanya Dogi. Dia suka ngomong, gitu aja kita senang. Wih, anjingnya keren banget bisa ngomong. Padahal kalau ditanya, emang gua ngomong apaan? Kita nggak ngerti juga Bapak Ibu. Bayangkan seluruh binatang di dunia diperintahkan masuk. Mungkin buat dia gimana caranya ya memanggil belalang. Belalang itu ada berapa jenis? Saya nggak tahu ya berapa jenis belalang. Semut, ada berapa jenis semut? Semut-semut merah, semut-semut hitam, semut-semut kecil, semut-semut besar, dan sebagainya, rang-rang dan sebagainya. Tidak tahu saya bagaimana caranya, tapi dia percaya saja. Begini Bapak Ibu, kalau kita percaya situasinya nggak mungkin, tapi kalau kita percaya Tuhan kasih jalan keluar. Loh, gimana Pak caranya memerintahkan binatang? Iya tidak tahu, buktinya binatangnya ada. Coba dulu zaman Nuh, maaf, lupa panggil babi. Sengsara kita kan? Gak ada saksang. Untung ya. Untung loh tuh. Waduh, saya pikir untung dia nggak lupa. Babi, masuk. Babi juga iya aja. Walaupun dia minder kan, babi itu kan kalau jalan minder, nunduknya ke bawah terus. Sapi, oh masuk bareng-bareng. Mungkin ngobrol, mau kemana bro? Jadi dia tidak tahu tapi dia percaya. Nah, orang yang membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia percaya kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan hidupmu diberkati, aminkan. Pak, tapi kan baca berita, inflasi sudah tinggi. Katanya versi berikutnya adalah resesi. Gimana ya Pak? Negara Sri Lanka udah bangkrut. Apakah negara lain bangkrut, negaramu harus bangkrut? Kan tidak juga. Perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Bahan pangan kesulitan. Indonesia aja berapa ribu ton untuk membeli kedelainya itu. Masalah. Saya pikir ya mungkin kalau Ukraina tidak bisa lagi mensuplai kedelai, jangan-jangan nanti Brastagi yang mensuplai kedelai. Kan kita nggak tahu juga. Tuhan bilang percayalah, situasinya memang sulit, tapi Tuhan akan memberkati hidupmu. Bapak Ibu kalau udah tahu berita-berita begini kita juga nggak percaya sama Tuhan, mau gimana lagi, ya kan? Udah dibukakan oleh berita, televisi udah membantu Bapak Ibu nih untuk mengetahui situasi negara-negara, untuk mengetahui situasi ekonomi. Tapi toh nggak percaya, Tuhan mau katakan apa lagi sama kita? Perhatikan Bapak Ibu. Ada orang mengatakan beberapa bisnis ke depan akan sulit, kata orang, kata pengamat. Tapi kalau Tuhan katakan lakukan itu bagimu, lakukan saja. Contoh ya, musim kemarau itu harusnya menghemat. Sekali lagi, musim kemarau harusnya menghemat. Tapi Kejadian 26 ayat 12 ngapain? Ishak menabur. Maka Alkitab mengatakan Tuhan membuat dia kaya dan makin kaya. Pak, kalau saya kasih persembahan makin miskin. Baca baik-baik Alkitab. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Tapi ketika memberikan, wah kenapa saya memberikan persembahan di 1000 ini? Karena ada kegerakan luar biasa. Ini ada berita gembira Bapak Ibu. Tapi kalau berita gembira harus menunjukkan antusiasnya. Tanggal 7 Agustus saya baru dapat WA barusan sebelum khotbah dari Pak Abi. Pak Gembala
tanggal 7 Agustus kita akan meresmikan pos yang baru di Nias Utara. Bapak Ibu bayangkan ya, boleh nggak ditampilkan Kak foto-fotonya mereka tuh, yang bersih-bersihkan tempat. Belum saya katakan iya, itu jemaatnya udah kasih tahu buah pelayanan dia 3 tahun yang lalu. Ada 12 kakak yang menyatakan diri buah pelayanannya beliau itu, Pak Abi itu, 12 kakak, plus 3 sedang mengurus administrasi, ada 15 kakak. Saya bilang kita berdoa dulu, tapi mereka udah gak tahan. Mereka sudah meminjam gedung gudang di Nias Utara dan dibersihkan kemarin. Itu kalau boleh tampilkan sama Kak Marta, nanti ditampilkan. Mereka bilang, Pak, mereka udah sangat siap Pak. Saya bilang sabar. Pak itu udah pergi ke sana sama Pak Abi sama Ibu. Saya tanya berapa jam perjalanan? 3 jam Pak dengan mobil. Karena jaraknya 100 km. Bapak Ibu, pertanyaannya, mereka nggak punya motor. Lalu saya bilang sama Pak Abi, imanmu naikkan. Kita perlu mobil untuk Nias. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya mobil nggak dipakai lagi, sumbang ke Nias. Loh, aku serius loh ini. Daripada nggak dipakai. Ada nggak fotonya Kak? Jadi mereka begitu antusias. Mereka percaya. Sulit 100 km, tidak punya transportasi apapun. Tapi mereka pergi ke sana. Mereka menjangkau. Saya bilang sabar Pak. Tunggu Kak Marta datang dulu. Enggak sabar mereka. Enggak apa-apa juga. Karena namanya penuaian. Penuaian itu kadang-kadang enggak boleh ditunda juga. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau bicara percaya sama Tuhan, berarti kita punya iman. Melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berapa tahun bagi Nuh untuk ujian iman ini? 120 tahun. Apakah itu sebentar? Kita jangankan 120 tahun. 1 tahun aja kita nggak sembuh-sembuh dari sakit kita, mulai frustasi. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seseorang. Kami bicara tentang kondisi gereja kami masing-masing. Lalu saya bilang salah satu tim kami masuk ICU 11 hari. Kak Marta. Terus ditanya sama saya, gimana Pak meyakinkan bahwa orang itu tetap berharap sama Tuhan? Saya bilang saya nggak bisa meyakinkan. Dia yang punya keyakinan sama Tuhan. Dia sembuh. 120 tahun bukan waktu yang mudah. Nggak bisa ya. Kita lanjut. Poin ketiga. Membangun hubungan berarti kita taat sepenuh hati kepada firman Tuhan. Kalau nggak salah tadi foto-foto itu ada di grup misi. Membangun hubungan berarti kita taat sepenuh hati kepada firman Tuhan. Taat. Saya mengenal Tuhan Yesus tahun 1986. Lalu saya diajarkan namanya dasar-dasar keimanan Kristen. Poin pertama adalah yang diajarkan bagaimana cara berdoa, bagaimana cara baca Alkitab, dan bagaimana cara membangun hubungan. 3 ini saya basic saya dulu setelah saya mengenal Kristus. Lalu setelah ini saya lakukan, dikasih poin kedua. Bagaimana beribadah, yaitu harus taat, memberi persembahan, bahkan memberikan perpuluhan. Tahun 86 saya nggak punya latar belakang secara keluarga untuk seperti itu. Tetapi saya menangkap itu. Sejak itu setahu saya belum pernah gagal dalam memberi perpuluhan. Masa-masa kuliah bukan masa-masa yang gampang buat saya. 50.000 itu terlalu sulit hidup saya. Saya bersyukur kemarin waktu saya menyampaikan materi di Jogja, teman-teman full timer sebagai saksi. Ada satu orang yang mengatakan, kami sangat mengenal pendeta German ini dari dulu. Enggak ada siapa-siapanya dia ini. Enggak dapat penghargaan apapun selama kuliah. Saya akui betul, saya tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan saya pernah beli buku aja di perpustakaan, enggak dikenal sama mereka. Sampai saya menyebutkan nama istri saya, kamu kenal enggak namanya Wisidiana Lewirisa? Dia bilang kenal. Saya bilang itu istri saya. Oh iya, kamu kakak kelasnya.
baru saya diperbolehkan membeli buku di perpustakaan. Jadi nggak dikenal Bapak Ibu. Tapi ada hal yang saya pertahankan sejak saya kuliah, bahwa saya selalu membangun hubungan. Setiap jam 5 pagi saya berdoa. Setiap jam 5 pagi setiap hari ada godaan, ada tantangan. Bagaimana tidak? Satu asrama 24 orang harus memperebutkan satu kamar mandi. Tapi saya selalu mandi sebelum mereka mandi. Saya bersaat teduh. Ada tantangan. Setiap hari ada kuis Alkitab. Mereka sibuk belajar Alkitab, tapi saya sibuk untuk membaca Alkitab. Lalu mereka bilang, kalau Anda tidak ada penghargaan, ini bukti. Yang penting setia. Bapak Ibu, kalau Tuhan mengatakan poin tertentu kepada kita, taat aja. Taat aja. Bapak Ibu, saya mau saksikan ya. Ada orang pernah mengatakan sama saya gini, ini bukan sekarang, beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu. Kami tidak senang Bapak sombong. Itu dikatakan langsung ke saya. Bapak itu sombong. Saya bilang, sombong saya di mana? Pamer-pamer pendidikan anak. Saya bilang, saya ingin mengajari kepada jemaat. Bukan ke Bapak, saya gituin. Saya ingin mengajari ke jemaat. Kalau engkau tidak punya uang bukan berarti anakmu tidak punya masa depan. Saya buktinya. Saya katakan sama mereka, aku nggak punya tabungan yang banyak, tapi bukan berarti alasan untuk mereka tidak sekolah. Saya mau kasih contoh kepada jemaat, jangan putus asa kalau engkau tidak punya uang sekarang. Minimal kau punya iman, anakku pasti berhasil. Itu aja. Minta izin ya, tadi pagi saya pakai kesaksian ini. Ada Ocha di belakang. Senin kemarin saya ketemu sama Maminya Ocha, Ibu Susi. Lalu kami cerita di situ. Bu, dengar-dengar si Ocha ini nggak boleh keluar di luar Jakarta. Ibu Susi bilang, papinya nggak kasih, pokoknya di Jakarta. Oh, begitu ya, pilihannya cuma satu kota ini di Jakarta. Kalau nggak lulus gimana? Ya mungkin di BINUS. Tapi papinya juga nggak boleh, karena kakaknya di kampus ini. Oh gitu. Kalau di sini nggak juga. Saya bilang berat juga ya. Pilihannya cuma satu. Saya tanya kapan kira-kira pengumumannya? 2 hari lagi pastor. Mudah-mudahan anak kami lulus. Rabu Ibu Susi kirim saya emotion. Menangis semua. Satu baris. Lalu dikirim surat Ocha lulus di UI. Saya bilang, oh puji Tuhan, saya kasih pujian, dikirim lagi menangis. Saya bilang, Bu, ini bahagia atau bagaimana? Sudah tak terucapkan Pak. Bayangkan Bapak Ibu, imannya cuma di satu itu, anakku lulus di sini. Berapa banyak kita ragu, kita udah doa anakku di sini, tapi ada bisikan lain, sehingga kita tidak melaksanakan itu. Pak, kalau imanmu sudah berkata itu, laksanakan. Kalau nggak jadi, ya nggak tahu saya. Pokoknya laksanakan aja dulu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak seluruh jemaat di GKRI Miracle Harvest ini. Mari kita belajar taat sama Tuhan. Situasinya sulit, tapi apa yang kau tangkap dari firman Tuhan, lakukan itu. Ketika kita sudah melakukan, bagian Tuhan memberkati. Amin. Saya mau tanya, siapa yang pernah membayangkan kalau nikah anaknya seperti situ? Ada nggak pernah membayangkan? Waktu saya pacaran sama Ibu Diana, lalu ada satu teman kami, orang Ambon. Kalau dia nonton nanti bisa jelaskan ini. Namanya Moses Puai. Dia bilang gini, Brur, besok kalau Brur nikah sama Nona itu anak pasti cantik, pasti ganteng. Nah saya bilang, ya jelas dong, anak hamba Tuhan. Bukan dari alis matanya ketahuan. Hebat juga ya, dari alis mata dia bisa tahu. Jadi ketika anak saya lahir, wah benar juga kata teman saya, ganteng dan cantik. Loh saudara gak setuju? Setuju gak setuju? Saya harus setuju, karena itu anak saya. Ya kan? Jadi saya kalau ketemu sama dia, terima kasih kamu sudah punya penglihatan jauh sebelum saya. Bayangkan Bapak Ibu, itu masih pacaran. Dia sudah mengimani saya nikah dengan dia. Ya kan? Jadi ucapan dia itu sudah memberi pagar buat saya. Jangan kamu tidak menikah dengan dia. Itu maksud saya Bapak Ibu.
ketika kita melangkah sesuatu, yakinkan. Bapak Ibu, saya pacaran sama Bidiana masih muda banget loh dia. Umur 19 tahun ya. Saya bilang, kamu mau nikah sama saya enggak? Kaget dia, hah? Aku kan masih umur 19 tahun. Saya bilang, kamu mau nikah apa enggak? Kalau dia bilang enggak, ya putus. Karena buat saya, pacaran itu persiapan saya untuk menikah. Kalau enggak siap, akhiri sampai sini. Dia goncang imannya waktu itu. Lanjut apa tidak? Akhirnya dia putuskan, baik, saya akan menikah dengan kamu, tapi tidak sekarang. Saya bilang, enggak lah, aku enggak segoblok itu. Aku juga punya pikiran waras. Ada masalah? Masalah Bapak Ibu. Kami punya masalah suku, masalah tentang sosial. Saya selalu berkata, Tuhan siapkan kamu, apapun terjadi, ayo percaya sama Tuhan. Dan untungnya dia mau percaya Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, nggak akan ada anak-anak saya bernama Wesley Geraldo Huta Barat dan Abigail Sana Vanessa Huta Barat. Bapak Ibu, kita harus berani melangkah. Dan ketika kita melangkah, ada konsekuensi yang harus kita bayar. Ketika kita ikut Tuhan, mungkin dia dipermalukan. Mana mungkin ada perahu di atas gunung. Bodoh kamu, mungkin itu orang katakan. Mana mungkin kamu bisa panggil semua binatang. Kamu emang siapa, punya ilmu apa kamu? Tapi dia tahu kalau aku taat, aku percaya, aku lakukan, Tuhan yang akan mendatangkan itu semua bagi saya. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu masih sepertinya rezekimu agak masalah, ini waktunya untuk taat sama Tuhan. Taat aja. Mazmur 119 ayat 33. Taatilah dia dengan penuh sukacita. Daud pernah berkata, beritahukanlah apa yang harus kulakukan dan aku akan melakukannya. Tuhan, sepanjang hidupku aku akan menaatimu dengan sepenuh hati. Yakobus pernah berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau Bapak Ibu pernah berkata, aku punya iman, bertindaklah. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Di saat Bapak Ibu berdiri, ada pesan Tuhan yang Tuhan mau taruh buat kita. Nuh mengakhirinya dengan pujian penyembahan. Dia menjaga kehidupan yang benar dan tak bercela. Dia percaya mutlak kepada firman Tuhan sekalipun itu mustahil baginya. Tapi dia taat. Tapi poin terakhir yang dilakukan oleh Nuh, hari pertama setelah air bah, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil binatang yang tidak haram, lalu ia persembahkan sebagai korban bakaran di mezbah itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, poin terakhir ini penting, bangun mezbah di rumahmu. Bangun mezbah di kamarmu. Bangun mezbah di gereja ini. Maka itu adalah permulaan Tuhan akan memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mengajak kita nyanyikan lagu ini. Engkaulah jawaban dalam hidupku. Sebelum firman Tuhan tadi kita nyanyikan lagu, tapi saya ingin kita deklarasikan lagi lagu ini. Bahwa Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, masa depan anakmu. Secara umum gereja kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memberkatimu, maka engkau jadi berkat. Ketika engkau memberkati gereja ini, maka berkat itu bisa dialirkan ke kota-kota lain, ke pelayanan-pelayanan yang lain, ada jiwa diselamatkan. Makasih Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berdoa dan saya tidak akan pernah bosan berdoa. Sampai kapanpun saya selalu declare, Tuhan, Engkau percayakan jemaat ini ada di tempat ini, karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena saya tahu bahwa setiap anak-anak yang dilahirkan di GKRI Miracle Harvest ini adalah anak-anak berkat. Itu sebabnya setiap waktu saya katakan, Tuhan, bukalah pintu berkat atas pekerjaannya, pintu berkat atas rumah tangga. Roh kepinteran Tuhan taruh bagi anak-anak mereka. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, bangunlah hubungan yang benar dan tidak bercela. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Poin kedua, Tuhan ingatkan, percaya. Jangan pernah tergoda karena situasi yang sulit ini. Orang di sekitarmu mengatakan hal-hal yang pesimis, tapi Tuhan menaruh hal yang optimis. Kalau masa kesukaran saja, Tuhan bisa berkati Ishak. Dia menabur di tengah-tengah kesulitan, Tuhan melimpahi dia dengan berkat yang luar biasa. Tuhan yang sama memberkati Ishak, Dia akan turun memberkatimu juga. Tapi Tuhan katakan, maukah kita percaya? Poin yang ketiga, Tuhan katakan, taat saja. Mustahil di tengah-tengah situasi sulit ini untuk taat sama Tuhan. Orang lain katakan kompromi saja, itu jalan terbaik. Tapi Tuhan menuntut saudara saya tetap taat. Sikap ini dimiliki oleh Daud, maka dia berkata, beritahukan apa yang harus kulakukan Tuhan. Belajarlah taat. Kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, ingat, bangun mesbah. Bangun mesbah secara pribadi. Bangun mesbah di keluargamu. Bangun mesbah di komunitasmu. Bangun mesbah di gerejamu. Kita bersyukur setiap Jumat malam ada pujian penyembahan dinaikkan di tempat ini. Ambil kesempatan engkau memuji Tuhan. Mungkin di rumahmu engkau sendiri atau berdua atau bertiga, engkau merasa kurang nyaman, ada di tempat ini kau datang tiap hari Jumat. Inilah rahasia diberkati oleh Tuhan. Jemaat, engkau rindu anak-anakmu diberkati, angkat tanganmu berkata, Tuhan, aku siap menjadi saluran berkat. Anak-anakku jadi berkat. Rufus akhirnya dicatat oleh Alkitab karena ada papanya, sekalipun terpaksa melayani Tuhan. Paksa dirimu Bapak Ibu, itu yang akan memberkati anak-anak. Kami mengangkat tangan kami menatap wajah Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Diberkati setiap pekerjaan, diberkati setiap bisnis, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan anak-anak kami. Mereka bukan pengemis, tapi mereka pemberi. Mereka akan membantu banyak orang. Bahkan kami katakan anak-anak kami akan jadi berkat bukan saja untuk satu suku, tapi bagi bangsa-bangsa. Kami declare iman kami untuk GKRI Miracle Harvest. Jemaat diberkati oleh Tuhan. Mereka percaya akan janji Tuhan. Mereka taat atas firman Tuhan. Tapi menjaga hidup mereka benar dan tak bercela. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kalau minggu ini kami akan bekerja lagi, usaha apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Semua penyakit kami katakan tersingkirlah dalam nama Yesus. Kami sehat. Kasih surgawi memenuhi kami. Angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh yang Kudus memberkatimu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas dan memperluas
aku